Mari kita lihat contoh mengerjakan tes draw a person ya. Mari kita mulai melihat cara mengerjakannya dulu ya. Kalau tes Baum tes adalah presentasi refleksi dari pengalaman kita selama ini. Draw a person adalah berbeda. Draw a person adalah refleksi dari cita-cita kita, keinginan kita, angan-angan kita, rencana kita ke depan. Dan ini kita biasanya saya lebih tunjukkan dengan menggambar orang sesuai dengan minat kerja kita atau bidang kerja yang akan kita geluti atau posisi kerjaan yang akan kita lamar nantinya. Di sini saya mencoba menggambar seorang kontraktor ya. Kenapa? Karena saya mencoba melamar ke bidang usaha konstruksi. Jadi saya menggambar seorang engineer di sini. Bisa kita lihat nanti contoh gambarnya nanti seperti apa. Ya, jadi kita mulai kalau biasa saya mulai dari menggambar kepalanya dulu ya. Lalu badan, lanjut badan berupa tangan dan badannya, selanjutnya kaki, selanjutnya saya tambahkan atribut-atributnya nanti. Oh ya, jangan lupa perhatikan detail dari masing-masing anggota tubuhnya ya. Contohnya misalnya jari itu perlu didetailkan. Misalnya jari, misalnya ada 5 jari itu Anda detailkan juga. Jangan sampai Anda tidak mendetailkan masing-masing dari anggota tubuhnya, karena itu juga penting ya buat Anda dalam penilaian nantinya. Aktivitas di sini juga harus disesuaikan sama bidang kerja yang akan Anda geluti atau bidang kerja yang akan Anda lamar nantinya. Sesuaikan sama bidang kerja yang akan Anda lamar. Kenapa? Seperti tadi saya bilang, tes menggambar draw a person ini lebih cenderung melihat cita-cita, presentasi, refleksi masa depan kita mau kemana. Jadi kalau misalnya Anda ingin menggambar, usahakan gambar seseorang yang sedang bekerja sesuai dengan pekerjaan yang akan Anda lamar. Jadi itulah Anda gitu loh nantinya ke depannya. Nah, di sini saya menggambar udah mulai dengan celana, sepatu. Lalu di sini saya menggambar sebuah gulungan kertas, yaitu kertas gambar. Di sini kertas gambar proyek ya. Di sini lalu membawa tabung gambar di sini. Ini adalah seorang manusia, seorang kontraktor yang sedang membawa gambar kerja dan tabung gambar di area proyek. Kita lihat ini membawa kertas gambar dan tabung gambar, dan ini juga atribut salah satunya adalah helm proyek.
ini. Lalu kita buat juga latar belakang dari orang tersebut. Jadi misalnya ini saya menggambar di area proyek. Jadi lokasinya adalah lokasi areal proyek. Di sini saya membawa di lantai atas, lantai tertinggi yang sedang dibangun. Di sini ada saya buat tulangan di sini. Ya menyesuaikan lah dengan latarnya, juga menyesuaikanlah dengan latar belakang pekerjaan yang akan kita geluti nantinya, sesuaikan gitu loh. Sini saya bawa rencana sambungan kolom di sini nih. Ini tulangannya saya anggap. Dan biasanya setiap saya masuk ke perusahaan, waktu saya melamar di perusahaan kontraktor itu, saya membuat gambar seperti ini dan lolos untuk setiap pekerjaan kontraktor konstruksi. Nah, di sini seorang psikolog akan melihat sejauh apa sih keinginan kita benar-benar untuk masuk ke kerjaan yang akan kita masuki nantinya. Seberapa besar keinginan kita untuk masuk di pekerjaan yang akan kita geluti nantinya. Jadi kalau misalnya biasanya Anda ini biasanya menggambar orang dengan aktivitas harian seperti orang sedang memancing, atau orang sedang berolahraga, atau membaca koran, itu mulailah mengubahnya. Jangan menggambar orang dengan aktivitas tersebut, karena itu adalah aktivitas umum gitu. Yang dilihat di sini adalah, menurut saya adalah aktivitas dari pekerjaan yang akan kita lamar nantinya. Sesuaikan dengan aktivitas pekerjaan yang akan kita geluti, sehingga nanti psikolog yang akan menilai itu akan melihat seberapa besar minat kita ke pekerjaan yang akan kita lamar. Oke, ini gambar jadinya. Nanti bisa Anda lihat gambarnya, contoh gambarnya lebih detail nanti saya berikan. Oke. Nah, ini dia contoh gambarnya, hasil gambarnya. Kita lihat. Nah, ini seorang kontraktor membawa kertas gambar dan tabung gambar, memakai helm proyek, berada di area lokasi proyek untuk mengecek kondisi real di proyek. Ini biasanya saya tulis di pengalamannya, di keterangan gambarnya. Nah, di sini ada tambahan lagi atribut, yaitu hati-hati berada di area proyek. Di sini adalah gambar rencana sambungan kolom. Ini juga sambungan kolom, dan ini adalah batas area proyek, batas area lantainya. Ini biasanya saya membuat gambar seperti ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan saya lamar biasanya. Oke, nah lanjut ke kesimpulan dari tadi yang saya sebutkan. DAP merupakan refleksi dari cita-cita atau harapan ke depan kita. Jadi sesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita lamar nantinya. Sesuaikan. Jadi harapan kita makin masuk gitu, sehingga seorang psikolog yang menilainya nanti akan melihat besar kesungguhan kita dalam melamar pekerjaan yang akan kita lamar itu. Lanjutnya adalah pelajari objek yang akan kita gambar. Jadi mulailah mencoba mempelajari objek manusia yang akan kita lamar dengan berikut aktivitasnya. Selanjutnya ditambah dengan atribut-atribut yang biasanya digunakan oleh seorang yang kita gambar itu. Ini gambarlah objek manusia sereal mungkin. Nah, itu dia tadi, gambar real, sereal, dan sedetail mungkin ya.
mulai dari kepala, leher, badan, telinga juga ada, tangan, kaki, semuanya berikut dengan atributnya. Gambarlah objek manusia sesuai dengan bidang yang kerja yang akan kita lamar. Nah itu tadi, seperti yang tadi saya bilang, refleksi dari cita-cita harapan kita ke depan. Karena di sini kita bisa harus menunjukkan rencana kita ke depan tuh mau seperti apa sih nantinya, seperti itu. Lalu berlatihlah terlebih dahulu sebelum menggambar. Jadi seperti saya bilang, mulailah mencoba menggambar di rumah dulu tentang aktivitas yang akan kita gambar nantinya. Aktivitas orang dan orangnya tersebut di rumah atau di mana sebelum mengerjakannya di saat interview atau saat tes kerja nantinya. Sehingga kita nanti pas tes kerja kita tinggal menggambar mengulang apa yang udah kita gambar. Lalu buatlah karya original Anda. Nah itu dia tadi, seperti saya bilang, kalau misalnya Anda melamar sebagai seorang sekretaris ya misalnya, ya buatlah gambar seorang sekretaris yang dengan atribut-atributnya dan latar belakang seperti seorang sekretaris gitu. Jangan menggambar seperti saya tadi, seorang kontraktor gitu, nggak cocok jadinya. Atau misalnya saat Anda juga melamar sebagai seorang engineer, kontraktor, ya jangan menggambar seorang yang ada di belakang meja duduk bekerja, karena itu nggak sesuai dengan bidang kontraktor ya. Oke, sekian dulu materi gratis dari tes menggambar orang atau draw a person. Untuk ingin lebih detail cara menggambar orang yang lebih detail, lebih premium, lebih baik lagi, Anda bisa melihatnya di www.tipsmasukkerja.com. Terima kasih.